Puru semangat. Salamaki tapada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Atskia, kelas 4B, SDN Negeri 3 Lembah, Kabupaten Sapei. Kantin sekolah dalam kaitan dengan kearifan lokal. Ada 3 nama tempat untuk mengisi energi tubuh dengan makanan dan minuman, antara lain kantin, restoran, dan warung. Ketiga tempat ini pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama yang sebagai tempat makan minum. Perbedaannya terletak di mana tempat makan itu berada. Yang akan dibicarakan di sini adalah kantin, lebih khususnya kantin sekolah. Kantin adalah tempat makan minum yang ada di dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan oleh orang-orang yang beraktivitas di tempat tersebut, misalnya di sekolah, kampus, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Sedangkan restoran dan warung makan berada di pinggir jalan yang ramai, digunakan oleh masyarakat umum. Idealnya semua gedung-gedung publik yang memiliki banyak orang yang beraktivitas di dalamnya harus memiliki kantin lokal. Berbicara mengenai kantin sekolah, dan kita mengamati kantin-kantin sekolah, khususnya di SD yang ada di daerah kita, kantin sekolah umumnya belum layak disebut sebagai kantin. Sebab pada umumnya kantin sekolah dasar berukuran kecil, sempit, dan tidak disediakan tempat duduk untuk makan minum. Ada kesan bahwa ruangan yang digunakan sebagai kantin adalah sekedar ruangan tempelan saja, atau menumpang di ruangan lain yang peruntukannya bukan sebagai tempat makan minum. Dengan keadaan kantin sekolah seperti ini sekarang ini, maka berfungsinya kurang lebih sama dengan gardu-gardu pedagang kecil, warga di pinggir jalan yang menjual barang campuran. Setelah membayar harga barang, pembeli meninggalkan gardu penjual. Demikian juga yang terjadi pada umumnya di kantin sekolah dasar. Murid membeli makanan di kantin lalu mencari tempat untuk makan di tempat terbuka di sekitarnya halaman sekolah. Makanya bukan di dalam kantin sebagainya layaknya sebuah tempat makan. Ini dilakukan oleh murid karena tidak adanya ruang yang disediakan untuk mereka duduk dalam berkantin. Dengan cara murid-murid makan di sembarang tempat, bahkan tidak jarang sambil berjalan sangat tidak mendukung proses pendidikan, di samping juga menyalahi etika, budaya, dan kearifan lokal. Dari segi kesehatan pun tidak terjamin kebersihannya. Diragukan juga apakah murid-murid mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan harus dibiasakan sejak dini dan dikontrol oleh guru. Dengan cara makan di sembarang tempat, tidak ada unsur pendidikan karakter di situ. Padahal di tempat itulah kantin dapat terjadi interaksi sosial untuk memberi kecerdasan sosial kepada murid. Kecerdasan sosial adalah pengetahuan dan diterapkan nilai-nilai sosial budaya, etika, tertib, dan bersih. Teori pendidikan mengatakan bahwa pada usia dinilah seharusnya pendidikan karakter harus ditanamkan. Dan kantin adalah salah satu sarana dalam proses pendidikan karakter tersebut. Di kantin diterapkan perilaku tertib, bersih, menghargai makanan dan waktu. Dengan membiasakan duduk makan minum dengan tertib dan bersih, anak-anak tidak canggung bila suatu waktu duduk makan di tempat-tempat formal bersama dengan tamu-tamu resmi lainnya. Orang tua dulu mengajarkan budaya kearifan lokal dengan sangat melarang anak-anak makan sambil berjalan atau ada gerakan-gerakan lain. Anak diajarkan makan dengan duduk tertib, tidak boleh menyisa makanan, dan ada nasi tumpah-tumpah. Ternyata kearifan lokal ini bersifat dunia yang dipraktekkan di banyak negara maju. Sementara di negeri sendiri, budaya kearifan lokal terkesan mulai ditinggalkan. Sebagai ilustrasi, dapat digambarkan contoh bagaimana fungsi sebuah kantin sekolah di negara Jepang. Kantin sekolah di Jepang merupakan bagian yang tak terpisah dengan sekolah. Sejak awal pembangunan sebuah sekolah, ruangan kantin sudah termasuk sebagai ruangan yang harus ada dan terintegrasi dengan ruang-ruangan lainnya seperti kelas, ruang guru, WC, dan lain-lain.
lengkap dengan perabotan. Saat istirahat, murid-murid ke kantin untuk makan siang. Dengan tertib, antri mengambil perlengkapan makanan, minuman, dan mengambil makanan. Duduk dan makan dengan tertib. Selesai makan, murid sendiri yang membenahi dan mencuci peralatan yang digunakan. Membersihkan lantai, kebiasaan bersih, tertib, dan disiplin ini sudah ditanamkan sejak dini, sehingga di mana saja berada anak-anak depan akan berlaku tertib, bersih, dan disiplin. Idealnya, sistem seperti ini seharusnya diterapkan pula di tanah air karena sesungguhnya karakter TSD adalah budaya kita. Tapi sayangnya, masalah kantin sekolah di daerah kita dianggap tidak penting dan tidak relevan dengan dunia pendidikan. Tulisan ini yang membahas masalah kantin di sekolah dasar namun tidak ingin menyalahkan para guru dan pengelola kantin sekolah yang bersangkutan sekarang ini, sebab para guru dan pengelola kantin sekolah dewasa ini hanya mewarisi situasi dan keadaan kantin sekolah seperti yang ada sekarang ini, suatu keadaan yang sudah berlangsung lama ini. Yang bertanggung jawab dengan keadaan kantin sekolah seperti yang sekarang ini adalah para penentu kebijakan dan perancang bangunan sekolah masa lalu. Tidak terpikir untuk memasukkan ruangan kantin sebagai hal yang sama pentingnya dengan ruangan-ruangan lainnya, seperti ruangan perpustakaan. Bila ruangan perpustakaan berfungsi sebagai tempat mengisi otak dengan pengetahuan harus bersih, tenang dan sejuk agar murid dapat membaca dengan tenang, berkonsentrasi agar apa yang dibaca dapat diserap dengan baik. Kantin yang berfungsi sebagai tempat mengisi kebutuhan energi di fisik harus juga bersih, tertib, dan sejuk agar murid dapat makan dengan tenang. Tertib, tidak buru-buru, demi kesehatan yang baik. Kelak bila ada sekolah yang memiliki ruangan kantin yang sudah berstandar sebagai kantin, maka bagi murid yang membawa bekal sendiri dari rumah harus tetap diberi akses duduk di kantin untuk menikmati bekal mereka. Tidak boleh dibedakan dengan murid yang berbelanja di kantin. Ruang-ruang yang mutlak ada pada sebuah sekolah, yaitu ruang kelas, ruang guru, ruang pemimpin sekolah, ruang administrasi, ruang darurat kesehatan atau UKS, ruang aula serbaguna, gudang, tempat khusus tabung pemadam api, ruangan tempat ibadah, dan ruang kantin. Sampai saat ini, oleh kita semua belum terpikir akan kegunaan dan peranan sebuah kantin sekolah. Sebenarnya kantin sekolah memegang peranan yang sangat penting dan strategis bagi pendidikan generasi bangsa. Kantin dapat dijadikan sarana pendidikan budaya kearifan lokal dan membentuk karakter seperti kebersihan, ketertiban, disiplin, rasa solidaritas antar sesama murid. Pengadaan ruang-ruang kantin tersebut seharusnya dirancang sejak awal pada saat pembangunan sekolah atau pada saat ada rehab dan pembahan ruangan atau perluasan bangunan yang sudah ada. Sebuah saran kepada lembaga pemangku kepentingan pendidikan agar masalah kantin sekolah dijadikan sama pentingnya dengan ruang-ruang lain. Jangan dibiarkan murid terus-menerus berada dalam situasi seperti sekarang ini, makan di tempat terbuka yang dari segi higienis tidak terjamin. Dampak negatif bagi kejiwaan atau karakter anak-anak sangat tidak diharapkan. Alangkah kontrasnya jika sebuah gedung sekolah atau perkontrakan nampak besar, indah dengan berbagai predikat, dengan jumlah murid yang cukup besar namun memiliki ruang kantin yang tidak layak sebagai kantin. Pemerhati sosial, budaya dan pendidikan, Mapasawa Rasdi.